Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Dini. Masih dengan materi yang sama, yaitu tentang teks laporan percobaan. Kali ini Ibu akan membahas tentang struktur teks laporan percobaan dan contohnya. Nah, struktur yang pertama itu adalah judul. Setiap laporan percobaan itu harus kita beri judul. Yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan kita untuk mengadakan percobaan itu tujuannya apa? Ya, kita tuliskan nanti. Ada teks laporan percobaan. Yang ketiga itu kajian teori. Di sini kita akan memberikan teori-teori tentang apa yang mau kita bahas. Contoh, kalau kita ingin membahas mengenai misalnya tentang pelangi, maka kita carilah bahan-bahan atau rujukan tentang pelangi. Yang keempat, alat dan bahan. Alat-alat apa saja yang diperlukan, yang harus kita gunakan untuk percobaan yang mau kita lakukan, dan bahan-bahan apa saja yang kita perlukan, itu harus kita tuliskan nantinya pada teks laporan percobaan. Yang kelima itu prosedur atau langkah-langkah kegiatan. Nah, pada prosedur ini kita melakukan langkah-langkah dari awal kegiatan kita, dari dimulainya percobaan sampai selesai, sampai berakhirnya percobaan. Kita tuliskan satu persatu, step by step, dari awal hingga akhir. Jangan ada yang terlewatkan. Nah, yang keenam itu hasil percobaan. Di sini kita tuliskan pembahasannya. Apa hasil yang sudah kita capai dari percobaan yang telah kita lakukan. Nah, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa kita buat, kita dapatkan dari percobaan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh teks laporan percobaan. Nah, Ibu akan melakukan percobaan membuat telur asin. Ini judulnya ya. Seperti struktur teks laporan percobaan. Itu yang pertama judul. Tadi judul ya. Nah, judulnya membuat telur asin. Setelah judul ada tujuan. Nah, tujuan dari membuat telur asin itu apa? Di sini dibuat tujuannya untuk membuat telur agar tidak mudah busuk.
dan menjadikan telur memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan telur biasa. Biasanya telur yang tidak diasinkan itu lebih mudah busuk dibandingkan telur yang sudah diasinkan. Oke, kemudian menurut penelitian, telur yang sudah diasinkan itu kandungan gizinya lebih tinggi dibandingkan telur biasa. Itulah tujuannya. Berikutnya, setelah tujuan tadi ada kajian teori. Di sini Ibu mencari rujukan atau pustaka tentang apa itu telur asin. Ya. Nah, kajian teori ini atau pustaka ataupun rujukan itu bisa kamu dapatkan dari buku-buku yang ada di perpustakaan di sekolahmu, ataupun bisa kamu cari dari internet. Ya, maka karena judulnya membuat telur asin, carilah kajian teorinya yang berhubungan dengan telur asin. Di sini diterangkan bahwa telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar telur yang telah diawetkan dengan cara diasinkan. Artinya diberi garam yang berlebih. Gunanya untuk menonaktifkan enzim perombak. Biasanya telur yang sudah diasinkan itu bisa bertahan dalam waktu 1 bulan atau 30 hari. Jadi pemakaiannya bisa cukup lama, ya, dibandingkan dengan telur biasa. Dan juga setelah diasinkan ternyata memiliki kandungan gizi 2 kali lebih tinggi, lebih banyak daripada telur biasa. Nah, selain itu juga ternyata telur yang sudah diasinkan itu banyak memiliki manfaat. Nah, apa saja manfaat telur asin? Itu pertama bisa sebagai cemilan dan juga teman makan. Ya. Yang kedua, rupanya telur asin ini mengandung protein yang tinggi. Protein yang tinggi ini sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Protein dapat membentuk otot, menjaga kebugaran tubuh, dan juga untuk pembentukan sel-sel baru, dan dapat juga meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian meningkatkan fungsi dari sel itu. Ternyata telur asin mengandung vitamin E. Vitamin E ini sangat bagus, sangat baik untuk kesehatan kulit. Kulit kita bisa menjadi lebih cerah, lebih halus, dan juga bisa terhindar dari berbagai macam penyakit kulit. Selain mengandung vitamin E, ternyata telur asin juga mengandung fosfor dan kalsium. Fosfor dan kalsium ini sangat baik untuk membantu pertumbuhan tulang dan mencegah
osteoporosis. Nah, ada lagi. Ternyata selain mengandung vitamin E, fosfor dan kalsium juga mengandung selenium dan zat besi. Selenium itu untuk menjaga ketahanan daya tahan tubuh kita. Sementara itu zat besi bisa mencegah penyakit anemia atau biasa kita kenal dengan kekurangan darah. Nah, untuk membuat telur asin itu apa saja yang kita perlukan? Itu pertama, bahannya adalah telur bebek. Telur bebek ya, jangan telur ayam, karena lebih bagus kita menggunakan telur bebek kalau ingin membuat telur asin. Yang kedua itu garam. Selain garam ada tanah liat, ada abu gosok, dan juga amplas. Nah, langkah-langkahnya ya, atau prosedurnya itu yang pertama, kita cuci dulu telur bebek hingga bersih. Kemudian kita amplas kulit telur sampai tipis. Setelah itu campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Nah, baru kita lapisi telur yang sudah diamplas dengan menggunakan bahan campuran tadi. Kemudian kita diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Nah, setelah kita lakukan percobaan tadi, ternyata hasilnya telur bebek ini yang sudah diasinkan itu menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat, dan memiliki kandungan gizi 2 kali lipat dari telur biasa. Kemudian dia dapat bertahan selama 30 hari, nggak busuk dia. Nah, jadi apa kesimpulan dari hasil percobaan tadi? Kesimpulannya, pembuatan telur asin menghasilkan kandungan gizi yang cukup tinggi dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Tetapi ada yang perlu diingat. Bagi penderita darah tinggi, tidak disarankan mengkonsumsi telur asin secara berlebihan karena mengandung garam yang sangat tinggi. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Nah, ini dia gambar-gambar tadi pada percobaan membuat telur asin. Gambar-gambarnya. Nih, telur yang asin yang sudah jadi, yang sudah bisa disantap. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang materi teks laporan percobaan. Anak-anak sekalian, kamu dapat melakukan percobaan membuat pelangi yang terdapat di buku paketmu. Kemudian belajarlah membuat teks laporan percobaan seperti
sudah Ibu terangkan di atas tadi. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya.